Apaan cuk? Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kuharap kalian senantiasa baik-baik saja ya, amin. So, jadi seperti biasa, di siang yang cerah ini gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang oke punya. Kali ini gue bakal membahas sebuah film berjudul The Reservist yang dirilis pada tahun 2020. Film bergenre action ini akan menceritakan kisah Kapten Chen dan keempat sahabatnya dalam menghadapi sebuah masalah, di mana mereka mengalami kegagalan dalam menuntaskan misi yang mereka jalani. Hal tersebut membuat sang kapten dipenjara dan keempat sahabatnya dipecat dari kesatuan pasukan elit anti-teror. Hal itu bisa terjadi karena orang yang disandra tewas di tempat kejadian. Demi mengembalikan nama baiknya, mereka akan melakukan aksi dan berencana menuntaskan masalah ini tanpa bantuan pihak kepolisian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Lalu bagaimanakah kisah Kapten Chen membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah? Gak usah berlama-lama lagi karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancut tetangga, dan cek cerot. Di awal film kita akan diperlihatkan aktor utama kita yaitu Kapten Chen. Ia sedang dalam misi pembebasan seorang anak kecil berusia 6 tahun yang sedang disandra oleh sekelompok penjahat. Dalam aksinya tersebut, ia ditemani 4 sahabat lainnya, di mana hasil dari misi itu berakhir dengan kegagalan yang pada akhirnya membuat anak itu tewas seketika. Karena merasa sangat bersalah, Kapten Chen mengambil kalung yang dipakai oleh anak itu sebagai bentuk penghormatan agar bisa selalu ia ingat. Setelahnya Kapten Chen dihukum selama beberapa tahun, sedangkan sahabat lainnya dipecat dari kesatuan polisi elit. Beberapa tahun pun akhirnya berlalu, di mana para sahabat sekarang sudah memiliki kehidupan mereka masing-masing. Sahabat pertama yang bernama Liu kini bekerja di sebuah restoran sebagai seorang koki atau juru masak. Sahabat kedua adalah Gou Jijiang. Sekarang ia sudah berkeluarga dan berprofesi menjadi seorang pengemudi taksi online. Kapten Chen akhirnya bebas dari hukuman yang ia terima. Ia kemudian pergi menemui sahabat seperjuangan ketiga yang bernama Luo. Ia sekarang berprofesi sebagai seorang guru karate, dan selain menjadi guru, Luo juga mengelola dojo yang ia beli dibantu dengan seorang pegawai yang merupakan ayah kandung dari Liu. Kemudian sahabat yang terakhir adalah Wan Peng. Ia bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang ahli IT. Mereka semua kemudian berkumpul untuk merayakan kebebasan Chen dari penjara, di mana Liu sendirilah yang memasak semua makanan tersebut seorang diri. Di dalam acara itu, Gou mengungkapkan agar mereka semua melupakan hal di masa lalu karena mereka sudah mempunyai kehidupan masing-masing. Dia sendiri sudah berkeluarga dan sudah terlalu sibuk dalam mencari rezeki untuk mencukupi biaya kehidupan mereka sekeluarga. Pernyataan itu pun didukung oleh Wan Peng. Ia juga baru saja menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Xinya. Ia sangat ingin segera menikahi gadis yang sangat dicintainya tersebut. Namun Luo mengingatkan kembali tentang perjuangan dan kenangan yang selama ini mereka lalui bersama. Ia mengatakan bahwa jika salah satu dari mereka sakit, maka semua akan merasakan hal yang sama. Atau bahasa yang lebih keren adalah susah senang bersama. Gou dan Luo hampir saja bertarung, namun sahabat lainnya dengan sigap melerai kejadian tersebut. Gou seketika pulang disusul dengan Wan Peng yang menyusul Gou untuk pulang. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Hu Pei. Ia adalah lakon jahat di dalam film ini. Hu Pei sedang mencari Chen dan kawan-kawan untuk membalaskan dendam atas kematian putri kecilnya. Ia juga mengincar Kapten Chen dan anggotanya demi mendapatkan kunci yang telah dibawa saat kematian anak perempuannya.
Kemudian scene pun akan berpindah, di mana kita akan diperlihatkan Go yang sedang memikirkan tindakan yang kemarin telah ia lakukan di hadapan teman-temannya. Ia pun segera merapat ke dojo milik Luo dan berniat meminta maaf, tetapi masih sangat ragu. Namun tanpa diduga, Luo dan Chen kedatangan tamu tak diundang. Adegan baku hantam pun akhirnya terjadi. Dengan sangat mudah, mereka berdua mengalahkan semua orang itu dan membuat mereka pergi melarikan diri. Go yang melihat kejadian itu, akhirnya segera merapat dan menghubungi semua teman agar mereka segera berkumpul keesokan harinya. Setelah berkumpul, mereka kemudian menyusun sebuah rencana selanjutnya untuk menghadapi musuh mereka, di mana dari sebuah bukti yang ditemukan oleh ayah Liu, mereka berlima akhirnya pergi ke sebuah kasino untuk mencari Hu Pei. Namun mereka seperti masuk ke dalam kandang macan. Kehadiran mereka diketahui dan seketika terjadi baku hantam antara mereka berlima melawan musuh-musuh yang sudah mengetahui kedatangan mereka. Dan setelah beberapa lama melawan para musuh, mereka semua akhirnya memutuskan untuk mundur karena musuh terus berdatangan tiada henti. Mereka akhirnya berhasil membawa mobil milik anak Hu Pei untuk melarikan diri. Dan setibanya di rumah, Kapten Chen menugaskan Liu dan Wan Peng memeriksa isi di dalam mobil itu. Mereka berdua menemukan beberapa pistol dan ratusan peluru yang kemudian mereka gunakan sebagai senjata untuk mengalahkan Hu Pei dan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Atas penyerangan yang dilakukan Kapten Chen dan timnya, Hu Pei memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian scene akan berpindah, terlihat Hu Pei sedang bertemu dengan pria Amerika yang bertugas untuk menguji serum keabadian yang ia miliki. Ia nampak sangat emosi karena sudah tidak sabar lagi untuk menunggu hasil dari serum ciptaannya. Sang bule pun dengan tenang mengatakan bahwa ia harus bersabar menunggu hasil agar tidak terjadi kesalahan. Setelah mempelajari dan mengembangkan berbagai informasi yang telah mereka dapatkan, akhirnya mereka pergi ke sebuah hotel untuk menangkap orang yang mengurus proses transaksi yang dilakukan oleh Hu Pei dengan pihak asing. Namun aksi mereka harus gagal karena Go dilumpuhkan oleh VV ketika melakukan pengintaian. Acara malam itu pun berakhir gagal. Mereka berlima mendiskusikan rencana selanjutnya untuk menangkap Hu Pei beserta anak buahnya. Namun Wan Peng mengalami nasib sial. Ia justru tertangkap basah oleh sang pacar. Karena sudah terlanjur, akhirnya Wan Peng menjelaskan semuanya kepada sang pacar. Keesokan harinya, mereka masuk ke sebuah diskotik tempat langganan pria tersebut bersenang-senang. Mereka berlima melakukan tugas di posisinya masing-masing. Sedangkan VV masuk ke dalam diskotik dan melakukan penyamaran. Dan setelah beberapa lama melakukan pengamatan, sang target akhirnya masuk ke dalam sebuah kamar hotel untuk melakukan mantap-mantap. Namun tak lama kemudian, ada seorang pria masuk dan menghabisi target yang sedang mereka incar. VV dengan sigap menahan orang tersebut. Disusul dengan Kapten Chen yang datang dengan cepat, kemudian melumpuhkannya. Orang itu kemudian dibawa dan diinterogasi. Setelah menghajarnya beberapa lama, orang tersebut tetap tidak mau memberitahukan di mana Hu Pei berada. Dan tak lama kemudian, HP miliknya berbunyi serta menunjukkan Hu Pei sudah menculik putra kesayangannya. Mengetahui hal itu, kelima sahabat bertekad membebaskan putra Go yang disandra oleh Hu Pei. Dan sesampainya di lokasi yang ditentukan, adegan baku tembak akhirnya terjadi karena sudah menjadi keahliannya. Mereka berlima berhasil melumpuhkan sebagian musuh. Namun aksi mereka seketika terhenti ketika Hu Pei menunjukkan sang anak kepada Go dan kawan-kawannya. Akhirnya Hu Pei mendapatkan kunci yang selama ini ia cari. Kunci itu adalah kunci yang telah diambil oleh Kapten Chen waktu melakukan evakuasi pada misi terakhir yang ia lakukan. Di saat semuanya sudah terpojok, tiba-tiba datanglah adik Liu dan kekasih Wan Peng yang datang menolong mereka. Dengan sikap sang adik melumpuhkan petugas yang sedang berjaga, sedangkan Xinya menembak musuh mereka satu persatu dari atas.
Dan tak lama kemudian polisi datang mengamankan mereka berdua. So, berdasarkan hasil dan bukti yang ada, mereka berlima akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Dan mereka berjalan bersama keluar dari ruang sidang yang akhirnya film pun tamat cuy. Ending yang keren habis. Jadi begitulah alur cerita film dari Serpes kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah kita harus berjuang sekuat tenaga seperti yang dilakukan oleh Kapten Chen dan kawan-kawannya. Mereka berani karena benar dan selalu tak menyerah menjadi modal yang kuat untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Kekompakan dan rasa saling setia kawan menjadi modal tambahan agar bisa mengungkapkan dan membuktikan sebuah kebenaran. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis cuy. So, jika kalian mempunyai film-film menarik, kalian juga bisa memberikan ide itu dengan cara isi kolom komentar di bawah, agar film-film tersebut bisa menjadi inspirasi orang lain. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento cuy. Akhir kata gue pamit. Salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.